Dulu waktu saya kecil, ada nyanyian 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Millennials Club. Selamat datang di episode yang kedua dari season yang kedua. Dulu waktu saya kecil, ada nyanyian 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda. Nah, rekan-rekan semua, Anda tidak bisa naik pada level yang kedua atau level yang ketiga sebelum Anda menyelesaikan level yang pertama. Closing adalah sebuah level terakhir. Yang perlu Anda lalui sebelumnya adalah Anda harus bisa mengatasi keberatan dari prospek, baik calon nasabah Anda atau dari calon agen Anda. Setelah Anda melakukan presentasi, Anda akan menghadapi fase yang kedua yang cukup mendebarkan, yaitu mengatasi keberatan. Nah, kalau kita membaca buku Rainmaker Conversation yang ditulis oleh Mike Schultz dan Edur, bahwa ada 5 langkah yang perlu Anda lalui pada saat Anda mengatasi keberatan dari prospek atau calon agen Anda. Yang pertama adalah listen. Anda perlu mendengarkan apa yang mereka pikirkan. Anda perlu mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan hati Anda. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Dengarkan. Anda membutuhkan satu sikap, gestur yang menunjukkan Anda sedang mendengarkan. Bagaimana caranya? Mungkin dengan cara Anda ikut mengangguk-angguk. Mungkin dengan Anda meletakkan tangan Anda di bawah dagu sambil Anda mengatakan, iya, saya mengerti, saya bisa memahami. Jangan palingkan muka Anda pada saat prospek Anda mengatakan sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan hati Anda. Yang kedua adalah understand. Anda perlu memahami apa sebenarnya sumber pokok masalah prospek Anda. Kalau perlu, Anda bersama-sama mencari jalan keluarnya. Di dalam memahami keberatan prospek, ini membutuhkan pengalaman lapangan. Dengan cara apa? Dengan mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Kuncinya adalah Anda tidak akan pernah bisa memahami prospek Anda sebelum Anda mengajukan pertanyaan. Anda jangan jadi ahli nujum di bisnis seperti ini. Anda mencoba untuk mengira-ngira atau membuat asumsi. Oh, dia tidak mau karena Muka saya kurang bagus. Oh, mungkin keuangan saya lagi buruk. Oh, saya anaknya si A atau si B. Atau mungkin Anda berpikir asuransi adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang itu. Belum tentu. Jadi Anda perlu memahami. Pahamilah apa yang menjadi sumber permasalahan lawan bicara Anda. Yang ketiga adalah respon. Anda perlu memberikan satu tanggapan. Jika perlu Anda bersama-sama untuk mengurai, mencari solusi dan akar masalahnya. Mungkin prospek mengatakan saya tidak punya uang. Bukan berarti dia tidak punya uang. Dia tidak tahu bagaimana memanage uangnya. Karena setiap orang pasti punya yang namanya pengeluaran. Setiap orang pasti punya yang namanya kebutuhan. Dan kita tahu bahwa asuransi bukan lagi pada level keinginan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Anda perlu memberikan sebuah respon terhadap lawan bicara Anda dengan cara menggunakan teknik I feel, I felt, I found. Feel, felt, found. Dengan cara apa? Anda mengatakan, saya bisa merasakan apa yang sedang kamu pikirkan hari ini. Karena saya dulu juga pernah berpikir seperti itu. Tapi akhirnya saya bisa menemukan satu jalan keluar. Nah, itu adalah langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang berikutnya adalah Anda perlu konfirmasi. Jika Anda sudah berhasil memberikan satu solusi atas kendala dia, maka Anda membutuhkan sebuah jawaban atau kesimpulan yang munculnya itu dari lisan prospek Anda atau lisan calon agen Anda. Sebab apa? Ketika lesannya yang mengatakan, dia sendiri yang mengatakan, maka itu dianggap sebuah kebenaran. Nah, disinilah tantangannya. Bagaimana membuat lawan bicara Anda mengatakan seperti apa yang Anda inginkan. Selama kesimpulan untuk memiliki proteksi itu datangnya dari Anda, dia merasa bukan dia pengambil keputusannya. Buatlah satu pertanyaan, kira-kira makna anak bagi kamu itu apa? Apa makna keluarga buat kamu?
siapa yang paling penting dalam rumah tangga, atau siapa yang paling penting dalam hidupmu. Itu pertanyaan yang jauh lebih bagus daripada Anda menanyakan kira-kira kapan kamu bergabungnya, kapan kamu ikut menjadi nasabahnya, atau kapan kamu mau bayar. Ya, jadi konfirmasi itu sangat penting sebelum Anda meningkat pada level membuat mereka closing bersama Anda. Dan yang terakhir adalah continue, berkelanjutan. Ada tindak lanjut, Anda langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan. Setelah Anda bisa mendengarkan, Anda bisa memahami, kemudian Anda memberikan sebuah respon dan Anda mengkonfirmasi, prospek itu mengkonfirmasi solusi Anda perlu melakukan tindak lanjut, follow up. Follow up itu tidak perlu Anda lakukan terburu-buru, dibatasi hanya 1 kali. Anda bisa lakukan follow up itu 4 kali, 5 kali, bahkan 11 kali, tergantung dari lawan bicara Anda. Kalau prospek yang Anda ajak bicara adalah orang yang berkualitas, apa salahnya kalau Anda meluangkan waktu bersama dia lebih banyak, karena Anda akan mendapatkan level yang betul-betul Anda cari selama ini. Berlian tetap berlian. Dan kalau kita sudah ketemu diamond, maka Anda perlu bekerja lebih keras secara mental. Lakukan apapun, karena pemimpin akan sukses pada saat dia menemukan orang yang tepat. Sampai ketemu di sesi berikutnya, dan kita akan berbicara tentang bagaimana 12 teknik kita melakukan closing terhadap lawan bicara kita. Klik subscribe dan pastikan Anda komen. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Mari kita sukses bersama-sama. Terima kasih.